Hmm, Halo, kita live lagi. Um, Hari ini adalah live ke-9 untuk praktik mandiri, tematik ketiga ya. Hmm, Praktik mandirinya, ya, selamat datang yang bergabung. Jadi kita akan hari ini kita akan ke praktik mandiri NC Center Kukar. Kita akan melihat bentuknya bagaimana NC Center Kukar bersama CEO-nya, wakil direktur di wakil direkturnya itu Nas Andre ya. Halo Nas Airniningrum, apa kabar di sana? Bagaimana bisnis kuenya? Hmm. Oke, eh, ini tematik tiga. Tematik tiga ini adalah kita keliling eh, ke praktik mandiri. Hari pertama kita sudah ke Malang ke praktik Asifa Care. Kemudian hari kedua dari Malang kita ke Bima. Kemudian dari Bima, ada di Bima itu adalah Yuli Wound Care. Habis dari Bima kita ke Sepaku. Sepaku itu ada Adira Care Center. Habis dari Sepaku kita ke hmm, Bone. Di Bone namanya We Care Center. Habis dari Bone kita ke Makassar. Di Makassar ada Celebes Care Center. Habis dari Makassar kemudian kita ke Makassar kemana ya? Ke Madura. Kemarin di Madura, dan hari ini kita kembali ke Kalimantan, ke salah satu cabang dari NC Center yang hari ini akan diwakili oleh wakil direkturnya, karena direkturnya sedang tidak enak badan. Tapi sini lagi bergabung dia di live Ibu Direktur. Eh, jadi siapa nih yang saya panggil, Ibu Evi atau Pak Andre nih? Live-nya apa? Alamat IG-nya mana nih? Coba tahu pakai alamatnya Instagramnya Ibu Direktur. Jadi NC Center tuh punya 8 cabang, dan 3 cabang itu sudah punya site, dan hari ini kita ke cabang di Kalimantan Timur, di salah satu kabupaten terkaya di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara, dengan wakil direkturnya yaitu Bapak Nes Andre Pratamayuda. Dan kita masih menunggu, semoga tidak ada kendala jaringan, karena kayaknya di Indonesia sekarang jaringan untuk IndiHome dan WiFi dan Telkomsel katanya itu sedang down. Jadi kita kita juga nggak pakai ini nih, lagi nggak pakai WiFi. Ayo, silakan kemari segera merapat, teman-teman. Kita sedang menunggu hadirnya Bapak si wakil wakil direkturnya. Bentar. Hadir belum? Belum. Ada Alkasli MJ. Halo, selamat datang Alkasli MJ. Alkasli MJ ini gimana? Semoga bisnisnya laris ya Alkasli. Oke, buat teman-teman yang nggak sempat hadir kemarin-kemarin, silakan nonton di live, di Instagram TV kita. Kemarin itu kita ke Madura dengan salah satu praktik mandiri yang anak muda juga. Tapi karena jaringan jelek, jadi rekamannya nggak terlalu banyak bisa kita ekspor. Tapi sebelumnya kita ke Makassar, jadi boleh lihat nanti di Instagram TV kita, ada Celebes Care Center di sana, nanti boleh datang ke sana. Mana kita pakai sebentar ya, kita masih menunggu narasumbernya belum hadir.
Ada main-main juga ke Instagram TV kita, ada We Care Center di sana, yaitu CEO-nya ada dua, ada Nas Wawang dengan Nas Mail. Kemudian nanti juga lihat live Instagram untuk NCI Center Lamongan. Di sana ada Bapak Direkturnya, Nas Faris, yang kemarin sudah kita interview dan berikan banyak inspirasi. Kemudian datang ke Ajira Woundcare dan Home Care. Ada Bapak Suhardi dan ibunya, istri tercinta, yang bikin praktik mandiri di desa. Kemudian ada juga seorang dosen yang buka praktik mandiri, ini Pak Herianur di Kalimantan Selatan dengan namanya GR Care Center, GR Care Rumah Sunat Al-Hafiz, itu namanya. Kemudian di Bima ada Yuli Woundcare dan di Malang ada Asifa Care yang direkturnya adalah Bunisbu. Dan hari ini kita halo, selamat datang Bapak Direktur NC Center Pasir. Semoga nanti kalau sudah ada sayapnya kita bisa jalan-jalan ke Pasir ya. Pasir ya, bukan pasir, Pasir. Ayo, kita sedang menunggu Nas Andre. Mana Nas Andre? Nah, ini para fans sudah tidak sabar. Halo, selamat datang Nas Dwi. Selamat bergabung. Sebentar ya, hari ini kita akan pergi berkunjung ke praktik mandiri di Kutai Kartanegara. Yang diwakili oleh Nas Andre nanti. Mungkin jaringannya lagi jelek ya. Kalau jaringannya jelek, nanti kita bisa jalan-jalan di NC Center aja, NC Center Samarinda aja deh. Sebentar, sedang menunggu. Jangan lupa untuk tematik 3 ini, untuk keliling-keliling praktik mandiri, kita besok itu akan ke Berau, juga NC Center, ada cabang NC Center di Berau. Setelah dari Berau kita akan kembali ke Sulawesi Selatan, di Sengkang, Kabupaten Wajo tepatnya. Di sana ada Masagena Healthcare, ini keren banget namanya, Masagena, bersama dengan Nas Agus di sana. Kemudian dari Masagena kita akan ke Papua. Ya, jadi kita akan di closing, ditutup dengan praktik mandiri yang jauh di sana, di Papua. Jadi totalinya kita sebenarnya mewakili seluruh pulau. Untuk Bali kemarin diwakili oleh Bima. Oke, Bapak Antrenya sudah datang. Kita undang langsung ke dalam live Instagram kita. Halo. Oke, good. Yes. Wah, makin seger aja deh. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di live Instagram dan nanti yang menonton IGTV-nya, selamat datang di live IGNC Center. Tematik 3 yaitu jalan-jalan virtual atau virtual visit ke praktik mandiri. Kita sudah keliling Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, di sana ada dari Malang, di Sulawesi ada Makassar, Bone, kemudian di Bima, di NTB, kemudian hari ini kita akan ke cabang yang ada di Kutai Kartanegara, yang akan disampaikan oleh Nas Andre sebagai Wakil Direktur dari NC Center cabang Kutai Kartanegara. Jadi sebelum kita lihat bagaimana penampakan gedungnya di sana, ruangannya seperti apa, karena saya juga belum pernah ke sana ya, jadi ini juga yang hadir teman-teman belum pernah melihat langsung. Sebelum jalan-jalan kita kenalan dulu, silakan memperkenalkan diri, namanya siapa, nama praktiknya apa, kemudian lulus CWCC atau CWCCA tahun berapa, ngambil program di mana. Itu dulu, silakan.
Oke, terima kasih Nah Samka ya. Beliau ini luar biasa banget nih guru saya nih. Pokoknya guru guru sepanjang masa ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Andre Pratama Yuda. Kebetulan saya sekarang masih D3 dan sudah mengambil CWCC. Saya agak lupa ya tahunnya sekitar 2017. Kalau nggak salah 2017 saya ngambil di Bogor di Worker Center. Kebetulan sama nasabah yang merekomendasikan gitu. Dan beliau juga yang bantuin saya selama di sana, bantu fasilitas segala macamnya lah. Terus untuk nama praktek sendiri, kalau nama pelangnya kan nama saya ya, dan untuk nama kliniknya ya pastinya brand kita semua, NCI Center dong. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi teman-teman yang hadir bahwa ini Mas Andre adalah seorang CWCC ya. CWCC itu Certified Wound Care Clinician. Jadi ya advance sudah tingkat akhir untuk program lukanya. Memang sudah mengambil bersama istri di Bogor tahun 2017. Kemudian ini buka praktik, tapi sistemnya franchise yaitu mitra 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 bisnis dengan NCI Center pusat. Nah pertanyaannya, kok bisa jadi mitra NCI Center itu seperti apa? Mungkin itu dulu yang dijelasin. Kenapa nggak bikin praktik dengan nama sendiri saja gitu, kayak apa gitu ya? Oke, itu juga pernah pernah sih terlintas di pikiran saya, pernah juga didiskusikan. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya ya kita kalau pakai nama sendiri kan orang jauh lebih kenal dengan dengan kitanya gitu kan karena kita yang berpraktik di sini. Nah, cuman kalau kita pakai brand NCI menurut saya lebih banyak menguntungkannya daripada kurangnya. Kenapa? Yang pertama, yang paling utama itu sih alasan saya tetap pakai nama NCI karena sebagai bakti saya juga karena saya sampai begini sekarang juga berkat mentoring dari NCI juga. Terus yang kedua kita mulai marketing di NCI itu udah jauh hampir 10 tahunan udah kalau sama sampai sekarang ini kalau nggak salah hampir 10 tahunan. Jadi kalau mau dibilang masalah nama tetap lebih menang nama NCI sebenarnya gitu. Makanya kita tetap nama NCI. Nah, oke. Tapi yang jadi pertanyaannya kan gini nih, uh, kok bisa kemudian uh, diberikan kesempatan untuk kemudian memimpin NC Center cabang di Kutai Kartanegara itu kan tidak semua dapat kesempatan. Nah, kenapa kemudian diberikan kesempatan itu? Bisa cerita nggak? Awal mulanya flashback dulu deh gitu. Um, Sejauh ini kalau sekarang sih udah mulai banyak ya teman-teman yang praktik. Kalau dulunya sih sedikit banget, apalagi yang terkhusus di perawatan luka tuh sedikit banget. Untuk CWCC sendiri di Tenggarong kebetulan saya sama istri, jadi eh, itu salah satunya dan memang ya kita besarnya dari NCI akhirnya mungkin karena karena bisnis itu kan apa ya bisnis itu nggak cuman sekedar masalah modal usaha atau segala macam tapi juga ada trust di sana jadi ada kepercayaan juga di sana nah mungkin justru sebenarnya harusnya sih saya termasuk berterima kasih karena diberi kepercayaan untuk membawa amanat nama NCI ini ke Kukar gitu.
Oke, ya, jadi buat yang sedang menyaksikan secara live atau nanti di GTV bahwa sebenarnya Nesandre dengan SFI ini awal mulanya itu awal mula banget itu 2011 adalah statusnya masih mahasiswa saya gitu. Kemudian 2011 itu pertama kali saya pulang dari Bogor mengambil program ITN itu memang masih berjuang banget. Kita masih punya dua set alat, kemudian dua set instrumen, belum punya ada NC Center Office, kemudian Masih masih pakai bekerja sebagai motor, dosen, gitu. Dan panas. Nes Andrenya itu adalah kayaknya pegawai kedua atau pegawai pertama saya lupa sama anak sama Randy duluan Randy duluan siapa duluan Nes Andre ya. Udah duluan saya. Ya Had, berarti kalau nggak salah tuh Hadi, siapa saya dulu. baru Randi. Oh ya, Hadi, jadi Randi, pertama kali itu saya baru Randi. sama betul. Jadi intinya gini, Nes Andre itu hari itu adalah salah satu-satunya mahasiswa yang berani mendekatin saya dan di prosesnya itu kalau nggak salah masih semester satu atau dua saya lupa. Kemudian posisinya kami lagi berjuang dan kami masih miskin, kami tidak punya apa-apa, kami belum dikenal. Uh, jadi jadi saya didampingin sama Nes Andre. Nah di situ akhirnya kita berjuang keliling home care sama-sama gitu ya, home care. Kita pulang, jadi setiap jam 4 habis asar saya didatangin sama Nes Andre di ruangan, kemudian kita set alat, kita sama-sama home care. Kadang kita tidur dulu di rumah pasien, dikasih makan pasien gitu kan. Nah, jadi itu awal mulanya gitu. Nah, kemudian sampai tahun ketiga kuliah, terus ikut sama kita, kemudian wisuda, dan kemudian kerja di rumah sakit Kutai Kartanegara. Jadi begitu historinya. Jadi sebenarnya dulu mahasiswa saya, kemudian uh, terus sama-sama sampai hari ini sama-sama berjuang. Nah, uh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk atau gini, kenapa sampai harus ikut CWCC ke Bogor gitu? Itu kan jauh. Itu pertimbangannya apa dulu gitu? Dan kemudian apakah ada kemudian penyesalan karena kan harga ke Bogor itu satu orang 15 juta ya kalau nggak salah, 15 jutaan. Kemudian Nes Andre-nya kan berdua sama Mas Evi sama istri pergi ke Bogor, itu kan berarti menghabiskan uang 30 juta. Apakah ada penyesalan dan kenapa motivasinya apa sampai harus pergi ke Bogor? Um, jadi kalau menyesalnya ada menyesalnya. Misalnya dulu kenapa cuma didorongnya ke CWCC, nggak ITN langsung gitu loh. Kemungkinan untuk Iya. kembalinya lagi itu kan juga perlu waktu gitu ya. Kalau saya ingat betul saya dulu mulai pertama setar ngikutin Nursamka ini dari 2011 semester 2 kalau nggak salah itu saya, karena beliau baru pulang dari mana dulu, dari Malaysia ya, pulang dari Iya. Malaysia terus ditawarin siapa yang mau, ya lumayan lah, lumayan hebat lah marketingnya kan, udah sampai luar negeri. Jadi saya lagi mau buka ini nih, ada nggak kira-kira yang pengen bantuin saya jadi asisten gitu. Wah bilang, karena saya dulu memang hobinya juga kalau sekadar kuliah kan gitu-gitu aja ya, jadi sambil cari kegiatan lain. Nah akhirnya wah cobain dah, saya bilang datangin lah Anas Hamka, datangin. Saya kira bakal ada yang lain nih, ternyata pas masuk ruangan sana jeng-jeng sendirian aja ternyata yang masuk. Wah tapi ya namanya marketingnya hebat, dia tahu dia kalau terlalu mudah nerima saya nanti saya nggak serius, akhirnya sosok jual mahal juga tuh Nusamka, seakan-akan banyak tuh yang mau ikut tuh padahal cuma saya itu. Terus jadi udah mulai lama lama bertahun-tahun ikut Nusamka. Kan kebetulan saya tuh asisten yang kedua masuk setelah Nus Hadi yang di Berau.
Nah, beliau juga senior saya di ya jadi saya tingkat satu, beliau tingkat dua. Nah, dengan beliau ini entah entah kenapa mungkin Mas Hamka ini memang punya apa ya, punya cara ngebaca ngebaca perilaku orang tuh. Jadi dia tahu saya kalau dibanding-bandingin makin jadi tuh. Makin jadi tuh. Nah, jadi dia caranya dipanas-panasinnya tuh sama sama si Nur Hadi. Oh, itu loh, si Hadi bisa gini, si Hadi bisa gini. Wah, akhirnya saya tuh ngerawat pasien itu buat ngebuktiin kalau seandainya saya ini sendiri gitu loh, seandainya saya ini sendiri betul nggak saya ini bisa bisa bantu nyembuhin pasien. Sampai akhirnya di mentoring, sampai akhirnya ternyata oh bisa, tapi kurang satu, kata nasabah. Biarpun bisa, biarpun pengalamanmu berapa lama, begitu tanya simple, orang tanya sertifikatnya mana, apa yang bikin kita bisa diakui itu loh. Nah, akhirnya disitulah saya ambil pertama, nggak langsung CWCC, saya ambil CWCCA dulu. Karena itu tadi yang penting ada sertifikasinya. Terus setelah saya CWCCA sekitar berapa tahun, 2 tahun 3 tahun gitu, ketemulah saya luka yang lumayan menyulitkan kasusnya. Waktu itu arteri ulcer. Nah, materi arteri ulcer, materi luka yang menyangkut pembuluh darah ini adanya di CWCC. Kebetulan yang saya rawat waktu itu di Tenggarong sini anggota anggota dewan. Jadi beliau kepala dinas di Sangatta. Jadi saya langsung ceritalah sama anaknya, apa perlu berangkat kah, dibilang anaknya. Nah, perlu berangkat. Kalau sampai ya waktu itu karena kebetulan juga modal ada, cuman saya bilang saya susah izinnya. Nah, beliaulah yang menguruskan ke manajemen segala macam, sama Samka juga dibantu izin sama kepala instalasi saya. Akhirnya berangkatlah. 2 hari mau berangkat baru ngurus izin waktu itu. Ya alhamdulillahnya lancar, terus berangkat gitu. Itu pun pulangnya lebih sehari dari izin, lebih sehari. Untung nggak kena ini, cuman disuruh apa sama kepala instalasi, disuruh cepat pulang, sudah pulang, jangan lama-lama situ, izinnya nggak bisa gitu. Ya, jadi sebenarnya kayaknya Nah, emang rezeki sih. ya Jadi kalau kalau biaya sih lumayan ya, karena kita berdua. Dulunya jadi sebenarnya pengen pengen ambil CWCC-nya itu semenjak sebelum CWCCA, bahkan setelah ikut Nusamka setahun 2 tahun itu sudah pengen ambil CWCC, cuman kan kitanya apa kaminya juga belum belum lulus kuliah, dan juga takut malah nanti nggak nyambung nanti pembelajarannya karena belum belum sampai di situlah. Dan juga waktu itu terkendala biaya, udah kerja udah punya modal, nah baru kita berangkat gitu. ya, betul ya. Jadi emang rezekinya sih sebenarnya. Eh, Gimana ya? Eh, nggak semua mahasiswa itu mau bisa bertahan di NC Center hari itu gitu, dan kemudian eh dia tadi orang-orang yang datang itu orang-orang yang betul-betul mau nekat aja dulu. Dan alhamdulillahnya saya ditemani dengan 3 orang akhirnya, kayak Nes Hadi, Nes Andre, dan satu lagi Nes Pradi. Jadi 3 karakter ini yang kemudian bikin semakin kuat dalam dalam memikirkan. Halo, Oke. oke. Eh, hmm, Suara saya jelas, masih jelas ya? Sip.
Oke, oke. Oke, sorry. Tadi layar saya sempat mati, jadi saya bingung. Oke, oke. Halo, ini yang nyapa dari Jambi. Ya, kita lagi live dengan Wakil Direktur dari NC Center Cabang Kutai Kartanegara. Nah, sekarang kenapa sampai harus buka praktik? Walaupun sejujurnya agak lama dalam memutuskan buka praktik mandiri. Mereka perlu waktu berpikir dan lumayan lama. Tapi kenapa kemudian memutuskan ya udah bikin praktik mandiri deh, padahal home care aja udah cukup misalnya. Kemudian padahal sudah Ya, kerja di rumah sakit. Nah, itu pertimbangannya apa? Boleh di-share? alasan utama karena untuk pengurusan izin. Karena untuk izin sendiri harus ada tempat dan em, kalau kita punya tempat ini agak dimudahkan di pasiennya, di kliennya. Jadi kan nggak semua pasien tuh mampu ya. Nah, kebetulan kalau misalnya lagi pasien-pasien yang kurang mampu, ya kita suruh mereka yang datangin kita gitu ke sini ke praktik. Jadi kitanya juga bisa nolongnya juga dengan maksimal tetap karena kan kita kalau kita yang datangin kan belum lagi akomodasinya, belum lagi kita tempatnya. Kalau di sini kan lumayan lumayan berjarak tempatnya dari kota ke kotanya tuh. Gitu. Alasan utamanya sih karena izin kita. Jadi walaupun memang sekarang juga pasiennya lebih banyak di home care sih daripada di praktik. Gitu. Oke, Iya. ya itu satu sudah terjawab. Yang kedua yang belum terjawab itu kan ini jujur di Kalimantan Timur, kabupaten terbanyak CWCCA itu adalah di Kutai Kartanegara, di tempatnya Nesa Andre. Nah, kemudian sayangnya tidak banyak yang buka praktik mandiri. Yang baru buka itu dan resmi pasang pelang itu baru dua, kalau nggak salah. Nesurya sama Nesa Andre, bener nggak? Oke, ada dua dan Ya. itu yang dari praktik mandiri pertama sampai praktik kedua muncul ini perlu waktu yang lama sekali. Nah, ini pertimbangannya apa? Kenapa sih nggak ya udah kerja di rumah sakit ya sudah gitu, kerja aja di rumah sakit nggak usah buka praktik mandiri. Itu kenapa keinginan masih mau buka praktik mandiri? Kalau di sini eh, sebenarnya pendapatan di rumah sakit tuh udah lumayan ya, lumayan juga sih. Eh, tapi itu tadi kan kita kalau ngandalin, kalau saya dulu eh, belajarnya gitu loh, kalau misalnya kita mau mau punya banyak penghasilan itu kerannya jangan cuma satu gitu. Ah, kebetulan kita punya keahlian ya kita buka. Terus kalau yang pasang pelang ini eh se yang pasang pelang ini setahu saya Surya, cuman kalau sekarang ini masih ada izin beliau, cuman beliau tuh juga lebih ke CP-nya setahu saya. Setahu saya jadi lebih ke CP-nya. Kalau yang betul-betul apa ya, bukan betul-betul sih, maksudnya yang plug cuman ngandalkan logo WPNI itu kayaknya cuman saya dan yang lain banyak tapi nggak pasang pelang, tapi ada izinnya mereka karena kebetulan Oh, di PPNI di Kukar itu agak dimudahkan dari perdanya. Nah, dan iya. juga kebetulan saya sendiri termasuk pengurus di DPD PPNI, DPD PPNI Kukar, jadi agak inilah komunikasinya sama senior-senior di sini agak mudah gitu. Kebetulan Iya. sekjennya Kukar kan sekarang di Dinkes. Benar. Jadi gini ya, Bapak Ibu pendengar semuanya. Jadi memang ada hal yang memang menguntungkan di daerah itu, ada hal juga yang memberatkan. Saya itu sangat apresiasi dengan pengurus PPNI di DPD Kukar. Kenapa? Karena mereka sangat bisa memfasilitasi anggotanya. Perda pertama kali Sirkum itu adanya di Kukar. Perda pertama kali
praktik mandiri itu boleh masih selain nurse itu juga adanya di Kukar karena mereka betul-betul lobbynya sampai ke tingkat jadi perda itu kan berarti hebat banget teman-teman di Kukar ini di PPNI-nya dan akhirnya undang-undang itu udah gimana ya undang-undang jadi kalah dibanding dengan perda karena ya itu tadi pemerintah daerah itu punya otoritas di daerahnya dan itu menjadikan kekuatan dan potensi teman-teman di CWCCA di Kukar harusnya menggunakan opportunity ini kesempatan yang bagus ini untuk bikin praktik mandiri sebanyak-banyaknya harusnya gitu ya tapi saya juga nggak tahu apa yang membuat batasan dari teman-teman CWCCA Kukar yang sekarang masih hitungan jari gitu. Ayo teman-teman kita ngajak lagi buat buka praktik mandiri. Gimana? Sebenarnya di PPNI Kukar ini kita punya target 5 tahun ini itu 100 praktik SCCP perawat. kan? Betul, Iya, betul. entah kenapa memang teman-teman perawat di sini yang kurang mungkin kurang minat atau mungkin apa kendalanya padahal kita udah dimudahkan banget nih sama pengurusnya. Iya, betul. Dan saya tahu sebenarnya Nesandre dan Nesevi itu terus bergerilya, terus berjuang di sana sama Nes Mukmin juga. Eh, Mereka berjuang itu dari tingkat rumah sakit sendiri bahkan. Jadi bagaimana eksistensi seorang CCCA itu bisa mempengaruhi kebijakan di rumah sakit. Jadi beberapa kali saya NC Center dipanggil untuk sharing di sana, ngatur manajemen, bagaimana mempersiapkan teman-teman di pelayanan untuk standarisasi perawatan luka di satu rumah sakit tersebut. Dan sejauh ini saya masih sangat bilang bahwa saya berani bilang bahwa rumah sakit yang kemudian mengakui eksistensi CWCCA di Kalimantan Timur itu emang baru di Kutai Kartanegara. Eh, tapi memang hambatannya itu banyak eh, dan nggak masalah karena SDM-nya yang potensial juga banyak di sana kayak Nas Mukmin, Nas Andriani, kemudian ya, sama Nas Evi dengan Nas Andri juga termaksud orang-orang yang di sana sedang terus-terus memperjuangkan CWCCA agar tetap eksistensinya di rumah sakit. Dan sekarang sudah mulai fokus untuk di praktik mandiri itu penting. Uh, untuk staffnya sendiri untuk NC Center Kukar itu berapa orang timnya? Sejauh ini kita baru bertiga. Ada saya, stafnya, saya staf juga Pak, masih di sini Pak. Direkturnya Ibu Negara. Direkturnya Ibu Negara sama ada satu rekan kami dari rumah sakit juga dulu, cuman sekarang lagi nyambung nurse, nurse Reja namanya, beliau juga yang punya tempat gitu. Nah dulunya kita ada project bareng terus tuh kita akhirnya coba ngambil ranah yang memang keahlian kita karena beliau juga perawat dan saya punya keahlian, beliau punya tempat dan lain-lainnya. Akhirnya ya kita coba jalan bareng gitu. Oke, sip ya. Jadi ya, jadi memang di NC Center kami itu NC Center cabang itu tidak memodali serupiah sekalipun, karena memang sistemnya adalah kerjasama non rupiah gitu. Bahkan kita juga nggak minta apa-apa dari mereka, sehingga kita nggak bisa beri apa-apa selain sistem. Kemudian ada sharing profit sekitar 5% kalau nggak salah, 5-10% saya lupa tepatnya. Dan akhirnya seluruh cabang harus berani mengambil sikap masing-masing dan sebenarnya itu yang saya mau. Jadi ada yang mengambil sikap untuk kemudian menggunakan rumahnya untuk dibangun diri kayak besok di Brau, kemudian di Lamongan kemarin, dan ada juga yang berani mengambil sikapnya adalah bersirka atau bekerja sama dalam investasi ya kayak tadi di Kukar ini salah satunya yaitu
ada Nes Reza yang kemudian punya gedung, kemudian ini diambil peluang oleh Nes Andre dan Nes Evi untuk kerjasama investasi di tempat. Jadi saya rasa nggak masalah, karena memang itu pencapai, itu yang saya mau sebagai bentuk improve dari uh, naik levelnya seorang manajemen. Jadi kalau di kita kan teman-teman yang menjadi direksi di cabang ini, kami betul-betul tidak mengintervensi, jadi terserah mau ngapain di cabang masing-masing, itu growingnya masing-masing. Kami akan membina di sistem itu dia, dan masing-masing punya pencapaian. Itu ya, jadi buat teman-teman yang mau buka cabang di NC Center, saya nggak buka lagi gitu. So, saya nggak akan buka buat orang lain maksudnya. Saya hanya buka untuk teman-teman di NC Center Family yang memang tumbuh bersama. Karena kesempatan ini tidak akan saya berikan ke sembarang orang, itu aja sih sebenarnya. Oke, kemudian kita udah cerita, sekarang boleh deh itu keliling, sudah siap belum keliling, ngeliatin ruangannya? Eh, Kalau ruangannya sih ya, ini kebetulan kita tempatnya karena juga jadi dua usaha, jadi ada prakteknya juga sama nih. Kita di daerah sini kan kebetulan fotokopi susah, jadi sambil buka fotokopian juga nih tempatnya Ini gitu. bagus dong. Jadi juga Ya, nggak apa-apa. yang nungguin tempat ini juga nggak sekedar nungguin pasien aja kan gitu. Ya, good, good, good. Kita kebetulan di jalan Oke. Okay. tempatnya. Nah, ini jalan besar di daerah Lokulu. Hmm. Nah, kalau tampilan dari depannya, nah, nah itu Jangan namanya di situ. dimiringin. Jangan dimiringin. Oh iya. Ah, oke. Okay. Okay. Oh iya, oke, okay. Good ya, ada praktik mandirinya. Oh, depannya fotokopi. Wah, ini pinter nih, karena Iya, memang yang punya. di jalan besar. Di jalan besar. Oke. Terus, nah, kalau pelangnya, itu pelangnya. Kalau untuk pelang sendiri ada standarnya ya, dari apa? Dari biasanya nanti bakal kalau pengurusan bakal diarahkan sama PPNI-nya masing-masing biasanya. Yes. Untuk contoh-contohnya. Terus ini juga sama fotokopi. Oke. Okay. Terus kita langsung masuk ke kamar, kamar perawatannya. Ya, jadi ini tuh uh, mirip banget, saya kayak punyanya siapa ya, yang di depannya tuh toko Alkes gitu sebenarnya. Ah, Ya, oh, ini di sebenarnya bednya. mau itu juga. Cuman kayaknya modalnya lumayan kan, jadi belum belum setar ke sana lah. Nah kalau kami sih kebetulan langsung tempat begini aja. Jadi yang penting kan kalau di pengurusan izin ada wastafel, tempat Tuh, sampahnya bisa dipilih, sampah medis dengan non medis, ada bednya sama eh ini sterilisator. sama tempat alat. Gitu, tes sterilisatornya gitu. Kita punya set dua set alat, satu sebenarnya banyak cuman komnya dua aja. Kalau setnya sih banyak, ada sekitar lima. Jadi standby di home care ada, standby di kliniknya juga ada gitu. Nah, good ya. Wah, keren nih ya. Akhirnya saya lihat juga bagaimana penampakannya SS Center ya. Oh, bagus. Oke, Ini masih sebenarnya berantakan banyak. dan ini tempatnya kita lebih ke apa, lebih lebih ke home care nurse. Jadi untuk pasien-pasien sendiri agak agak jarang yang kalau memang kan permintaannya juga banyaknya mereka minta didatangin ke rumah. Kan biasanya kan kita kalau luka kan kaki ya, jadi nggak apa, biasanya pasiennya mobilisasinya agak susah, makanya biasanya diminta ke rumah gitu. Ya, Sedikit ya. banget yang ke sini masih. Ya, selalu ya karakteristiknya emang begitu. Jadi memang di Kalimantan ini pengennya mereka didatangin gitu. Tidak apa-apa. Ambil aja peluang itu. Yang penting legal aspeknya itu memang harus ada, makanya site-nya harus ada gitu.
Oke, sejauh ini sudah terdata belum kira-kira kasus tertentu apa? Terbanyak sejauh ini sih diabetes ya, luka diabetes yang paling banyak. Hmm, Oke, Kalau untuk stoma ada beberapa tapi nggak banyak, masih hitungan jari. Terus tuh kalau untuk luka luka selain diabetes jarang juga, karena di sini untuk klinik onkologi juga di Tenggarong masih masih belum terlalu di up juga. Jadi makanya lebih banyak ke klinik diabetes, apa, ke luka diabetes masih. oke, untuk jumlah pasien dalam 1 bulan itu rata-rata berapa? Kalau karena kemampuan juga, biasanya paling mentok kami sanggup tuh 10 10 pasien. Tapi Oke. itu home care semua. Rata-rata sih biasanya awal bulan tuh masukan pasien-pasien baru sampai 6 6 naik sampai 10. Nah, nanti tuh kalau udah mau dekat-dekat 10 atau udah 10 tuh biasanya sebagian ada yang sepuh, ada yang udah apa, minta ke apa, kontrol ke poli aja lanjutannya gitu. Hmm, iya, ya. Oke, udah ada kerjasama dengan dokter konsulan belum? Dokter konsulannya di sana tuh siapa? Apa dokter umum atau kemudian dokter rumah sakit atau pernah ada dokter merefer itu gimana? Kalau untuk kerjasamanya sejauh ini sih kami masih belum MOU tertulis ya, tapi sama dokter umum di IGD itu hampir rata-rata sudah beliau-beliaunya tahu semua gitu, sama dokter-dokter Hmm, umum yang di IGD langsung kalau di sini. hmm, Terus untuk dokter-dokter spesialisnya biasanya sih kami lebih kerjasamanya pernah beberapa kali, tapi belum belum maintenance ya, belum continue lama. Sama penyakit dalam pernah, dan rata-rata dokter spesialis penyakit dalam sama bedah di sini tahu kalau kami home care, dan home care-nya khusus di luka gitu, saya sama istri. Kalau oke. dokter bedahnya sih dokter Pipin, beliau juga pernah ngeriper tantenya sendiri, malah tantenya sendiri Oh, ngeriper ke kita di luar gitu waktu itu, nah itu dokter spesialis bedah. dijaga aja hubungannya dengan tadi dokter siapa? Dokter Pipin, kemudian beberapa dokter penyakit dalam, mungkin memang lebih tepat untuk kerjasamanya dengan mereka dan di follow up terus gitu. Karena kadang kalau kita kerjasama sama dokter itu, mereka sudah sibuk, kemudian kita juga tidak konsul-konsul, nah itu akan menghentikan eh, circle sirkulasi bisnisnya gitu. Jadi upayakan paling tidak setiap 1 bulan ada satu pasien lah yang mungkin dikonsul atau divisit gitu. Minimal konsul lah, kayak misalnya cek darah, kemudian hasil dari cek darahnya minta kemudian mereka lihat. Jadi circle, sirkulasi, aktivitas konsultasi itu terus berjalan sehingga si dokter ini yang kerjasama dengan kita itu ngerasa bahwa memang praktik mandiri ini itu hidup gitu, berjalan karena memang setiap bulan ada satu minimal mereka pasien itu periksa darah kemudian minta resep. Meskipun itu sekedar vitamin atau apa itu menurut saya itu penting demi keberlangsungan komunikasi yang aktif dengan dokter. Jadi dokternya di-remind lagi, jadi keingat lagi, oh iya ya, ini ada, oh iya ya, ada pasien dari Nos Andre nih, oh iya ini dia kan perawat luka ya, oke, nanti kalau ada kirim pasien, kita kirim lagi gitu. Kayak kemarin, barusan semalam kita itu dikirimin pasien dari dokter Astrid, beliau dokter spesialis penyakit dalam yang pasiennya di ginjal, itu saya MOU dengan beliau itu sebelum beliau ambil
tinggal konsultannya gitu. Dan begitu beliau balik, beliau ngirim, kalau nggak salah bulan ini udah 2 pasien yang beliau kirim, dan itu menjadikan kita semakin pede aja, semakin pede bahwa kita betul-betul dipercaya sama dokter, diberikan banyak pasien, sehingga jangan lupa untuk ketika kita diberikan pasien, balik konsul lagi gitu. Jadi kayak, oke, kita terima pasiennya ya dok, terus kita rawat seminggu, habis itu kita cek darah, kemudian kita minta untuk dia konsultasi treatment medisnya. Nah itu sebenarnya harapan yang selalu harus ada dalam kerjasama antar dokter, baik belum ber-MOU ataupun sudah ber-MOU, terlebih kalau sudah ber-MOU. Jadi dari sana mungkin akan ada pertimbangan nanti. Jadi, oh iya Mas Andre, ini kan sering ngirim pasien konsul, kita, jadi untuk minta MOU lagi itu nggak susah, karena dia sudah yakin bahwa, oh iya memang dia sering kirim pasien ke kita gitu. Jadi saya harap yang sudah ada itu coba dipelihara, kemudian nanti bisa dibikin Yang MOU. paling sering, yang paling sering refer mah ortopedi sebenarnya. Ortopedi sering refer. Dia kalau ada pasiennya yang mau pasien itu, misalnya pasien itu mau minta pulang dan perlu perawatan, pasti di refernya ke kita. Kalaupun pasien itu nggak pulang, masih perlu perawatan khusus di rumah sakit, pasti teman-teman di ruangan lain, kebetulan kita juga di rumah sakit, pasti langsung disuruh hubungin ke saya atau istri saya, gitu. Ya. Jadi kalau dari ini malah yang terjalin cukup lama, malah jadi teman ini juga, teman sharing, teman nongkrong juga dari dokter ortopedinya. Pernah ikut home care juga malah. Nah itu, jadi saya sebenarnya sudah yakin bahwa Mas Andre dan Mas Evi di sana sudah punya nama. Namun sekali lagi untuk bisa membedakan kita itu profesional sama tidak adalah ikatan manajemen bisnis di MOU gitu. Jadi nanti bisa minta contoh MOU ke pusat, ke tempat kami untuk itu dipelihara. Terus kemudian saya bukan dijebak ya, karena memang kewajiban kita. Karena cabang tidak pernah minta gitu. Jadi ya kita nggak ngasih juga kalau nggak minta. Nah kalau kayak gini kan kita jadi tahu, oh, ternyata butuh nih ya cabang ya gitu. Jangan nggak dikasih, dia butuh. Oke, buat informasi juga, sekitar 2 bulan lalu itu Dokter Ivan, bedah torak kardiovaskuler itu telepon saya. Itu ngajakin safe limb system. Jadi bagaimana kita menjaga kaki-kaki diabetes itu yang di daerah untuk dirujuk ke rumah sakit AWS atau kalau swastanya Dirgahayu, tetapi nanti pulang rujukan setelah diperbaiki vaskularnya itu kembali ke praktik mandiri. Jadi itu sedang kita susun sistemnya. Jadi kemarin Dokter Ivan sudah minta saya untuk komunikasi ke teman-teman di daerah. Jadi kalau nanti di Kukar ada kasus-kasus vaskular, venous ulcer, mixed ulcer, arterial ulcer, temukan aja dulu gejala klinisnya, terus kemudian bikin surat konsulnya, tapi tujukan ke Dokter Ivan, kemudian stempel, kasih nama Mas Andre CC. Terus kemudian surat rujukan itu suruh bawa ke pasien untuk ke rumah sakit rujukan di AWS langsung. Nah, nanti Dokter Ivan akan baca suratnya, akan jawab langsung suratnya, akan treatment apakah itu di angiograf atau perlu bypass atau perlu obat saja untuk vaskular. Nah, kemudian nanti dikirim kembali ke sejawat yang mengirim. Nah, itu yang kita lagi sedang susun SOP-nya, alur layanannya juga sedang kita susun. Jadi saya harap begitu, dan karena untuk Kalimantan Timur kayaknya masih Dokter Ivan untuk vaskularnya, termaksud rumah sakit di Kukar juga kan. Dan kemarin bahkan Dokter Ivan ke Grogot itu ketemunya juga sama Nes Aldi di rumah sakit. Jadi setelah Dokter Ivan ketemu Nes Aldi kemudian bilang bahwa saya direktur NCI Grogot. Nah, di situ langsung ditelepon. Jadi dia bilang, ini pahamkah kok di mana-mana ada NCI Center gitu. Saya jadi bingung. Ya udah saya bilang, emang kita ada di mana-mana gitu. Jadi dokter maunya gimana?
Ya, jadi baru akhirnya dia menyadari bahwa saat ini memang untuk perawatan luka memang terbaiknya adalah teman-teman dari kita, sehingga beliau akhirnya menyayangkan kalau nanti kita mengirim pasien ke rumah sakit itu ditangkap sama selain beliau itu langsung diamputasi. Nah itu yang beliau juga nggak mau. Jadi beliau harapannya ketika nanti kita kirim debri itu akan dikerjakan juga, perbaikan vaskuler juga akan dikerjakan. Jadi kalau rumah sakit Pulkar jangan ragu, kalau nanti ada rujukan minta aja ke dokter Ivan, bedah torak kardiovaskular, beliau melayani BPJS dan non BPJS. Jadi itu yang akan kita bikin, tentunya di seluruh Kalimantan Timur, karena dokter Ivan sudah minta untuk saya pimpin proyek itu. Jadi kita bersyukur karena di daerah ada teman-teman jagoan NCS Center. Oke, sekarang layanannya apa aja selain luka? Sudah bermain sirkum belum? Apa ada bekam, ada skincare atau apa, silakan. Sejauh ini sih kita masih di luka aja, luka sama home care umum aja. Kalau home care umumnya sih tergantung permintaannya. Kalau ada yang lagi permintaan kunjungan gitu, baru kita ambil. Terus kalau yang lain-lainnya sih ada rencana kita pengen kedepannya sih bakal lari ke skincare juga, biar ganteng. Oke ya, jadi ya kayaknya memang harus pengembangan ke skincare karena skincare di Kukar masih belum ya untuk layanan home care dan lain-lain. Ya, Mumpung sudah ya. ada tempat, saya rasa nggak masalah. Nanti layanannya home care aja dan bisa Nurse Evi yang pegang skincare. Nanti Nurse Andre sirkum ya. Nurse Andre sirkum ya, karena sirkum kalau dihitung ternyata HPP-nya dengan marginnya itu besar banget. Jadi kami di sini NCS Center itu sama Nurse Arbal balik lagi untuk menghandle sirkum di NCS Center. Kemudian ada Nurse Ruhman sebagai PJ-nya. Jadi uangnya banyak ternyata di sirkum itu gitu. Marginnya gede dan itu Kalau barang yang sirkum sini udah banyak anunya, praktisinya. Makanya kemarin sempat beberapa kali juga pengen ikut, tapi belum punya kesempatan gitu loh. Karena kalau ini banyak sini pemainnya nih. nggak apa-apa. Yang nggak banyak itu adalah pemain yang legal. Jadi ya, kita tawarkan legal aspeknya gitu. Jadi kami di sini kalau di sana banyak, di sini lebih banyak sebenarnya. Tapi kita bermain aspek legalnya. Jadi kami sampaikan bahwa sirkum aman ya di tempat kami. Kenapa? Karena ada surat mandat, ada legal aspek yang lain-lain. Gitu. Itu sih yang kita tawarkan. Sehingga yang menjadi penciri dari NCS Center itu ada legal aspek. Di tempat lain mungkin mereka bisa sirkum, tapi kalau ada apa-apa, mereka nggak ada mandat. Tapi di kita ada mandat dan ada dokter yang mengcover. Itu yang perlu jual. Jadi nggak usah takut. Kita selalu punya yang beda dengan kompetitor. Dan kayaknya dari dulu kita nggak pernah fokus sama kompetitor deh. Anggap nggak ada orang kan. Gitu. Ya. Sip. Jangan lupa itu, karena sebentar mungkin bulan 11 kita akan ngadain pelatihan sirkum. Jadi siap-siap untuk jadi peserta sirkum ya. Kemudian kasus terbanyak layanannya sudah. Oke, untuk proses praktik mandirinya sendiri nih, pengurusan SIPP, sulit nggak? Bisa diceritain gimana prosesnya? Kalau di sini itu tadi seperti yang saya bilang kan, untuk regulasi birokrasinya sih lumayan mudah sebenarnya, tapi memang tetap setahu saya di mana-mana di Dinkes agak susah. Nah, di Dinkes kami sini kemarin harus kencang follow up-nya. Baru bisa cepat keluarnya. Dan jadi waktu itu saya bareng sama Nurse Surya sama Nurse Andi Soeharto kalau nggak salah. Jadi bertiga ngurus barengan. Beliau berdua udah keluar karena mereka follow up-nya kencang. Jadi satu tahunan aja kalau nggak salah udah keluar. Nah, kebetulan saya waktu itu agak kurang follow up, jadi lewat 1 tahun. Tapi begitu saya follow up,
cuman hitungan berapa bulan aja udah keluar, karena dari pihak Dinkesnya ada beberapa juga yang saya kenal ngasih tahu udah ada sebenarnya suratnya. Nah kebetulan waktu itu pasien kami yang keluarganya dokter Pipin itu termasuk termasuk apa ya, punya jabatan mungkinnya di situ. Jadi Gas. mungkin beliau langsung nelpon langsung, ini izinnya Andre sama Epi keluarkan besok, dia bilang. Padahal kami ngurusnya waktu itu belum belum selesai banget, malah langsung mau disuruh dia keluarkan, saking karena dia ngerasa istrinya kan udah tertolong gitu loh, istrinya udah sembuh, jadi disuruh langsung keluarkan izinnya. Habis itu dijelaskan sama Hmm. stafnya, oh ternyata ada beberapa kendala gitu, ada yang belum lengkap, akhirnya kami lengkapi. Nah memang waktu itu kendalanya kita di follow up-nya yang agak kurang, tapi begitu follow up beberapa Udah bulan bisa. aja udah selesai. Udah langsung bisa diambil gitu. Iya. Visitasi, tapi dari beres pemberkasan itu, visitasi waktu itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah itulah Oh, jadi baru berkas visitasi. masuk, kemudian visitasi 1 bulan Nah, setelah berkas masuk. Yang ya, visitasi ini siapa? Dinas atau profesi? eh, dinas. Awalnya Dinas. harusnya profesi, karena kebetulan juga saya juga orang PPNI, jadi langsung dan saya bikinnya itu langsung waktu setel ruangannya segala apa itu langsung langsung koordinasi dengan sekjen langsung. Jadi dari pihak PPNI secara nggak langsung ya memang setelan mereka gitu loh. Jadi mereka nggak visitasi lagi. Yang penting di Dinkesnya nanti aman katanya gitu. Jadi setelah itu langsung Dinkes yang visitasi. Iya, ya ini saya semakin salut sama DPD Kukar ya, karena memang sangat memudahkan anggotanya. Dan itu penting buat teman-teman di daerah. Benar. Jangan lupa untuk duduk di pengurus DPD, karena itu apa ya, good opportunity lah ya, banyak banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari menjadi pengurus. Salah satunya adalah memfasilitasi teman-teman gitu. Itu penting banget. Oke, berarti visitasi, setelah visitasi kemudian berapa lama keluar? Berapa lama Pak ya? 2 bulanan kalau nggak salah. Kurang dua lebih dua bulanan. bulan. Kurang Oke, lebih dua oke. bulanan. Mainnya itu nggak sampai 6 bulan lah semenjak di follow up itu. Oke. Jadi Nggak pelajaran. sampai 6 bulan. Iya, jadi ya ini juga jadi reminder ya buat kita bahwa jangan lupa setiap memasukkan berkas itu follow up itu penting, karena Dinkes kan selalu selalu kedatangan berkas, jadi pastilah Benar. bertumpuk berkas, jadi itu memang harus selalu dijaga. Bukan berarti sebenarnya harus ada orang dalam, enggak, tapi harus di follow up gitu. Dan sekali lagi saya bilang memang Mas Andre sama Mas Evi itu rezekinya, selalu aja ada rezekinya. Entah kenalannya siapa, entah apa, kayak semuanya jadi mudah aja. Itu yang saya juga, alhamdulillah ya, tapi saya juga kadang geleng-geleng ngelihatnya mereka ini. Oke, Rezeki terbesar itu kita. iya deh. Gitu ya. Ya, namanya karena rezeki itu kan bukan masalah uang saja gitu. Kayak punya saudara, silaturahim itu juga rezeki. Oke, uh, waktu kita sudah habis. Kita terima kasih banget Ya, karena apa ya, diberikan waktu untuk jalan-jalan ke NC Center Kukar, walaupun saya itu pengen banget datang langsung ya. Tapi mungkin nanti kalau ada waktu, ada rezeki, kita bisa main ke ya, sana. siap. Uh, Tadi saya kasih PR ya, karena ini cabang, jadi kami dari pusat mengharapkan yang pertama tolong follow up MOU-nya hubungannya, karena itu sudah modal. Uh, itu dulu. Terus yang kedua, harus punya target bagaimana kemudian rumah sakit ke praktik mandiri ini seperti apa, itu harus juga dipikirkan nanti ke sana. Jadi seluruh dokter akan merujuk follow up. Jadi habis bedah itu nggak kontrol ke rumah sakit, tapi kontrol di praktik mandiri saja. Itu kayaknya barang yang bagus untuk dibicarakan nanti.
Uh, itu aja mungkin PR-nya dulu. PR itu berarti tantangan ya, kalau untuk saya menantangnya untuk berpikir soal itu. Jangan lama-lama ya. Kalau lama ya suka lupa, jadi nggak growing. Apa? Itu kalau gimana? Enggak, apa tadi putus-putus? Oh, PR-nya untuk menjaga hubungan dengan dokter yang tadi itu di MOU kan. Oke. Kemudian yang kedua, Ya. membangun sistem rujukan balik ya, membangun rujukan balik dari rumah sakit ke praktik mandiri, itu perlu dipikirkan. Tuh, jelas? Oke. Oke, mungkin itu aja. Jadi sebelum kita akhiri, ini ada piagam yang sudah mungkin bisa ditempel nanti di dinding praktik mandiri, electronic certified kita berikan kepada Andre Pratama Yuda. AMD Cup-nya nanti minta dihapus saja karena sebentar lagi jadi M-Cup gitu. Terus kemudian CWCC, Certified Nurse, Certified Hipnoterapi, dan nanti akan tambah untuk Certified Silkum. Ya. Sebagai Wakil Direktur Cabang NC Center Kukar, terima kasih atas waktunya karena sudah mau diisi dan menjadi inspirasi buat banyak orang, karena rekaman ini biasanya malam akan ditonton kurang lebih dari 100 orang, 100 tayangan. Kemudian jangan lupa akan ada CWC Angkatan 18 di Samarinda tanggal 21 sampai dengan Oktober. Sisa 4 orang loh. Saya datang ya. Jadi ini saya datang ya. Iya, padahal masih boleh. Nanti datang di Nguji waktu OSCE juga boleh di hari ketiga. Jangan lupa dan ingat peserta sisa 4 orang karena ini betul-betul CWCCA yang peminatnya banyak banget, bahkan belum sebulan aja. Ini sisa sebulan aja, biasanya kan susah banget dapat peserta, tapi ini masih sebulan itu tinggal 4 orang yang kosong kursinya. Jadi buat yang masih mikir, nggak usah banyak pikir deh, segera daftar. Kalau banyak pikir, keduluan lagi sama orang. Kemudian besok kita akan ke Berau, ya besok kita akan ke Berau. Yes, kita akan ke Berau, kita akan lihat bagaimana setnya Berau. Saya juga penasaran karena ya cabang, tapi saya nggak pernah main ke sana karena belum waktunya ya. Jadi semoga besok teman-teman bisa bergabung sama-sama di waktu yang sama untuk NC Center Berau bersama Direktur Cabang di sana. Sekali lagi terima kasih Nasar Andre, salam buat Cinta ya. Nas Evi, kemudian ada Nas Reza juga. Besar harapan saya untuk bisa menseriusin untuk banyak buka peluang, karena sepertinya saya harus terbuka sedikit tentang sistem-sistem yang mungkin banyak peluang bisa dijalin di sana. Terima kasih yang sudah nonton. Kita doakan semoga Nas Andre sama Nas Evi sekeluarga, Nas Reza juga sekeluarga sehat-sehat semua, baik-baik di sana, banyak rezekinya. Ya, semoga bisa ketemu langsung di sana nanti ya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita akhiri live Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih ya.